Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Elizabeth Dini Rahmawati, NIM 20 2022 008, ingin menjelaskan metode pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi. Pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dalam sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di dalam pembelajaran, guru sering menjadi pihak yang aktif memberikan informasi pada peserta didik. Praktik ini menjadikan guru sebagai pusat dari pembelajaran. Inilah yang terjadi di dalam pembelajaran kita di masa sebelum pandemi. Pandemi sendiri terjadi pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan perkembangan virus yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia tanpa terkecuali. Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, termasuk Indonesia. Saat itu pemerintah mengadakan PPKM sehingga menyebabkan masyarakat harus stay home. Akibatnya, pelajar dan pengajar harus belajar di rumah dengan cara pembelajaran daring atau pembelajaran secara online. Jika melihat dan merasakan pembelajaran saat itu, interaksi antara siswa dan guru memang terjadi, tetapi melalui dunia maya atau menggunakan teknologi. Metode pembelajaran yang digunakan pun tentu saja menjadi lebih berinovasi. Sistem pembelajaran yang paling umum yang telah diterapkan sejak dulu dan sebelum pandemi yaitu pembelajaran sinkron. Proses pembelajaran ini disebut pembelajaran sinkron karena guru dan siswa hadir untuk melaksanakan proses belajar mengajar dalam waktu yang bersamaan. Pada tatap muka, metode ini telah diterapkan sejak dahulu kala di mana guru dan siswa saling bertemu secara langsung di dalam kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun beberapa metode yang diterapkan saat pandemi. Yang pertama yaitu metode sinkron. Selain bisa diterapkan pada masa sebelum pandemi, proses pembelajaran ini juga bisa diterapkan saat masa pandemi. Adapun metode penerapannya dapat dilakukan secara tatap muka online melalui Zoom atau Google Meet. Yang kedua, metode asinkron. Metode ini merupakan proses pembelajaran yang dimana pengajar hanya memberikan materi-materi melalui Gmail, grup WhatsApp, Classroom, dan lain-lain. Kemudian, metode daring. Metode ini adalah gabungan dari proses pembelajaran metode sinkron dan juga metode asinkron, di mana proses pembelajaran ini pengajar memberikan siswa materi melalui WA, email, dan lain-lain. Nah, di situ siswa dapat mempelajari materi-materi tersebut, kemudian penjelasan materi itu dilakukan melalui Zoom ataupun Google Meet. Yang terakhir yaitu metode luring, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajarkan secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan. Nah, dari metode-metode tersebut tentu saja terdapat dampak positif dan negatif dari perkembangan sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, siswa mendapatkan materi secara langsung. Kemudian saat ada tugas kelompok, siswa lebih mudah berdiskusi bersama secara tatap muka. Siswa dan guru juga tidak harus menghabiskan kuota terlalu banyak, tetapi siswa dan guru pada saat itu belum sepenuhnya mempelajari teknologi. Nah, dampak positif dari sesudah pandemi yaitu pengajar dan pendidik sudah mulai mempelajari teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Siswa dengan mudah mendapatkan materi yang didapat dan juga dapat mengevaluasi kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, dampak negatif dari pembelajaran sesudah pandemi yaitu banyak siswa yang selama pembelajaran online merasakan kurang semangat, tidak memahami materi, fasilitas yang ada terbatas, menyulitkan dan menggunakan kuota internet yang banyak dan mahal. Nah, pembelajaran secara daring ini merupakan salah satu solusi yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk tetap menggerakkan roda pendidikan di masa pandemi. Nah, guru sebagai fasilitator harus mampu berstrategi dalam menemukan inovasi agar pembelajaran daring lebih menyenangkan dan bermakna. Sekian penjelasan saya mengenai metode pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.